Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Hendy Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema, siapakah musuh orang Kristen? Nah, saudara-saudara ya, perlu ditegaskan lagi bahwa definisi orang Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Perhatikan baik-baik, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Artinya Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Banyak orang mengklaim menjadi orang Kristen tapi Allahnya tidak punya nama Yesus Kristus. Anda tidak berhak disebut orang Kristen. Contoh, orang Katolik dan orang Protestan, Allahnya tidak punya nama Yesus Kristus. Jadi Katolik itu bukan Kristen, Protestan bukan Kristen. Valid ya. Syarat menjadi orang Kristen, Allahnya harus punya nama Yesus Kristus. Katolik dan Protestan, Allahnya tidak punya nama Yesus Kristus. Jadi 100% benar. Katolik dan Protestan bukan orang Kristen. Katolik tidak ada di Alkitab, Protestan tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab itu adalah Kristen. Di luar sana banyak yang mengaku sebagai orang Kristen tetapi Allah mereka bukan Yesus Kristus. Itu tidak bisa disebut sebagai orang Kristen. Mari kita bahas siapakah musuh orang Kristen ya. Yang pertama adalah musuh yang roh. Ya, musuh orang Kristen itu ada dua. Satu, musuh yang roh, yaitu iblis. Musuhnya orang Kristen itu roh, yaitu iblis. Satu, Matius 13 ayat 39, musuh yang roh itu adalah iblis. Dua, Efesus 6 ayat 12, lawan kita adalah roh-roh jahat di udara. Itu musuh yang roh adalah iblis dan roh jahat. Sedangkan musuh orang Kristen yang fisik adalah antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 19 sampai 22, antikristus itu menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Bagi antikristus, Yesus itu bukan Kristus. Yesus itu masih fisik manusia, masih gondrong, masih sujud kepada si Bapa, dan masih disebut anak Allah yang fisik manusia itu. Sehingga antikristus yang menolak Yesus itu sudah roh, ya, itu dijamin menyangkal baik si Bapa maupun anak. Bapa yang dimaksud adalah Bapa yang kekal, Alfa Omega Yesus Kristus. Anak yang dimaksud adalah anak yang matanya seperti nyala api, ya, di dalam Wahyu 2 ayat 18. Jadi pasti antikristus itu menyangkal Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, yang adalah Roh Kudus itu. Antikristus itu berasal dari intern Kristen. Antikristus adalah 90% gereja yang menolak Yesus adalah satu-satunya Allah. Ya, gereja-gereja Katolik, gereja Protestan menolak Yesus Kristus adalah Allah itu. Ya, gereja Katolik dan Protestan tidak pernah mengakui Yesus itu Allah. Dari kapanpun sampai kapanpun, ya, tidak pernah mengakui Yesus adalah Allah. Sedangkan Alkitab menulis Yesus adalah Allah bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tetapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Ya, jadi mereka yang menolak Yesus Kristus adalah Allah, dialah antikristus itu. Bagaimana perlakuan terhadap musuh? Terhadap musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis dan roh, sikap kita, perlakuan kita sebagai orang Kristen adalah lawan, hancurkan kuasa iblis. Yakobus 4 ayat 7. Kepada lawan kita yang tidak kelihatan, yaitu iblis dan roh-roh jahat, lawan, hancurkan kuasa iblis. Yakobus 4 ayat 7.
terhadap musuh fisik yang kelihatan, yaitu para antikris. 90% gereja yang menyangkal Kristus, sikap kita adalah kasihilah musuhmu, doakan mereka. Matius 5 ayat 44. Oh, baru ngeh. Itu toh maksudnya ya toh, jargon atau doktrin atau apapun yang sering digembar-gemborkan, kasihilah musuhmu oleh orang-orang Tritunggal itu, ya toh. Jadi yang dimaksud kasihilah musuhmu itu, kasihilah itu antikristus itu. Karena itu berasal dari intern, ngaku-ngaku Kristen tetapi belum paham bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Jadi orang Katolik, orang Protestan itu harus kita kasihi. Kasihilah musuhmu. Itu musuh-musuh Kristen dari intern yang ngaku Kristen. Jadi orang Katolik, orang Protestan harus dikasihi. Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka, ya. Sedangkan yang di luar Kristen itu ya, itu bukan disebut antikristus, memang dia tidak percaya Allah, ya, bukan antikristus. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, musuh Kristen itu ada dua. Yang roh adalah iblis. Iblis itu musuhnya Kristen, yaitu lawanlah iblis gitu ya. Sedangkan yang fisik itu antikristus. Antikristus ini 90% gereja yang sekarang menolak Yesus itu Kristus. Bagi mereka Yesus itu belum Kristus. Yesus itu masih manusia biasa, masih berambut gondrong, tangannya masih bolong, masih sujud kepada Bapa. Jadi Allah mereka Bapa, lalu Yesus ini masih sujud kepada Bapa. Itulah antikristus yang menolak Yesus itu Kristus. Kristus artinya roh, artinya Allah. Roma 8 ayat 9, roh Kristus. Ya, Kristus artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41, Mesias adalah Allah. Roma 9 ayat 5, ya. Clear? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, Anda antikristus itu, menolak baik Bapa kekal Yesus Kristus maupun anak yang matanya seperti nyala api, ya. Bagi antikristus, Yesus itu belum Kristus. Yesus itu masih manusia, rambut gondrong, tangan bolong, masih sujud pada si Bapa. Makanya semua antikristus Allahnya Bapa. Tidak pernah Allahnya Yesus itu nggak pernah. Yesus nggak pernah jadi Allah. Semua antikristus yang disembah itu Bapa. Ya. Kalau penyembah Yesus Kristus disebut Kristen, makanya semua antikristus itu ya bukan orang Kristen. Ya, clear? Katolik Protestan itu bukan orang Kristen, tidak ada di Alkitab. Syarat menjadi orang Kristen 1 Petrus 4 ayat 16 yaitu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Padat, singkat, dan clear. Ya jadi itu toh Pak maksudnya, kasihilah musuhmu itu ya mengasihi orang-orang antikristus itu, betul ya. Tetapi terhadap musuh yang sifatnya roh, yaitu iblis dan roh jahat, lawan ya, hancurkan itu kuasa si iblis itu. Tetapi terhadap antikristus harus mengasihi. Kasihilah musuhmu, kasih tahu yang benar. Para romo, para pendeta kasih tahu yang benar. Allah yang benar itu Yesus Kristus, bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tapi dari sebelum segala abad. Makanya Yesus itu bergelar Allah yang Alfa dan Omega. Ya, tidak pernah ada Bapa jadi Allah, itu nggak pernah ada. Segera disadarkan supaya Anda jangan jadi antikristus. Karena antikristus itu dari intern yang ngaku Kristen. Siapakah dia? Ya semua yang menolak Yesus itu Allah, itulah antikristus. 90% gereja menolak sekarang ini. Itu yang harus kita kasihi. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Amin.